Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zawin di Ulas Produk. Ulasin dong. Mantap, luar biasa. Jadi teman-teman, Ulas Produk ini adalah Ulasin dong. adalah sebuah acara yang kita akan mengulas produk. Ulasin dong. Yang biasanya digunakan dalam perjalanan baik darat, laut, udara. Darat, laut, udara, apa lagi sih? Tanah. Bumi. Bumi ya? Iya. Oh iya ya. Terus bergabung semuanya jadi avatar Aang. Kayak gitu kan yang dari Cinanya kan? Iya. Ya kan? Aang guys suka bumi. Mengaang. Emang Aang ya. Yang jual asinan, unggal minggu berang. Istrinya tuh Biena. Jualan sayur. Beneran. Lu apa semua? Kan di rumah gua dulu, Cok. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah produk Pak yang memang penting sekali dalam sebuah pendakian dan perjalanan juga. Perjalanan ini wajib juga untuk dibawa karena kalau ini tidak dibawa maka artinya ketinggalan. Begitu. Itu artinya ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ulas Produk Kak Ulasin dong. akan membahas tentang jaket. Apa? Jakeat. Ya, betul. Jaket. Jakeat. Jaket. Dulu ya, waktu gua kuliah itu ada warnet. Sekarang kan udah nggak ada ya? Udah nggak ada kan. Waktu gua kuliah tuh pakai warnet kita kan kalau mau tugas. Tau gak dulu? Sebelum warnet ada, zaman-zaman bapak ibu kita, mereka ngerjain tugas kemana? Warnet. Warnet. Dan jaket yang pertama ini adalah ini dia, kita lihat. Nah, ini jaket yang ini dari dulu banget ya. Ini dari tahun ini gue beli tahun berapa? Tahun 2016 apa 17 gitu. Ini outernya, ini luarannya. Istilahnya windbreaker. Windbreaker itu jadi dia buat nahan angin. Jadi kan kadang kalau misalnya di gunung itu kan anginnya kenceng gitu kan. Nah, ini buat nahan angin biar si anginnya itu rasa dinginnya itu nggak langsung ke badan. Karena kalau misalnya di Celcius nih misalnya di gunung lu bawa termometer gitu, terus suhu di gunungnya itu anggaplah 15 derajat Celcius. Dengan keadaan tanpa angin dan angin itu rasanya akan lebih dingin 15 derajat Celcius dengan angin. Nah, ini windbreaker Columbia ini ultralight ya, jadi bisa ditaruh ke dalam kantongnya. Ini kusut tapi nanti kalau misalnya habis dipakai sekitaran 2 jam itu langsung rapih lagi. Nah, ini jaket yang dari dulu paling sering banget gue pakai. Nah, jaket kayak gini ini biasanya dicucinya itu cuman pakai air hangat paling. Kalau gue sih nyucinya pakai air hangat sama paling pakai sabun mandi lah sedikit gitu. Jangan sama rinso. Kalau pakai rinso karena si deterjen itu panas, nanti karet-karetnya ini akan ngelopek semua si anti airnya dan si seal-nya ini akan ngelopek. Jadi setiap jahitannya kalau misalnya lu beli jaket yang anti air itu biasanya ada seal-nya. Jadi seal-nya itu kayak plastik dilem gitu. Jadi di antara jahitannya itu dilem. Jadi kayak gini nih. Ada lemnya. Tapi untuk barang-barang yang kayak gini ini ada umurnya. Makanya kalau gue sih tidak merekomendasikan lu jaket anti air itu beli second. Karena ini lem itu kan punya umur ya. Kayak inilah. Ini jaket harganya lumayan. Ini Columbia Titanium. Ini umurnya udah di atas 2 tahun. Ini kalau misalnya basah-basahan, ini udah rembes. Kalau dulu pertama kali gue beli, sama sekali nggak rembes. Jadi gue tesnya itu pakai tisu di kantongnya dan nggak rembes sama sekali. Tapi kalau sekarang ini udah rembes. Paling buat nahan angin sama warnanya lah gue suka. Gitu aja paling. Terus si ngelipetnya tuh nggak perlu yang lipet biar rapi, terus baru dimasukin gitu. Ini tinggal gini aja. Nah, gue sukanya pakai ini karena ini compact banget. Jadi kalau misalnya traveling atau naik gunung, ini tuh sama sekali nggak makan tempat. Karena kalau misalnya kita bawa jaket yang gede gitu kan, dia siang-siang suka batal puasanya. Karena makan tempat. Nah, ada rokok. Kenapa ada rokok di jaket? Ada rokok, Cuk. Ini soalnya gue kalau ngerokok, itu gue jarang ngebuang puntungnya. Jadi gue buang abunya terus gue kantongin. Tapi kadang-kadang lupa. Puntung rokok juga jangan dibuang sembarangan lah, dikantongin. Ini jaket yang pertama. Baiklah. Jaket yang kedua. Terima kasih, Emak. Terus ini jaket yang kedua, ini Columbia Titanium, yang ini Black Diamond.
Ini Black Diamond nih gue beli di Everest. Di Everest Trek di Namche Bazaar. Gue beli Namche Bazaar itu di ketinggian 3.400. Jadi kita ngecamp di 3.400. Gue pikir pas di Everest Trek itu pertama kali naik akan melewati kampung-kampung yang bener-beneran kampung, tapi ternyata modern banget. Jadi kalau kesana tuh kayak ngeliat apa ya, ngeliat kayak di film-film Eropa gitu cuy. Jadi rapi banget, bahkan lebih cantik daripada di Kathmandu, ibu kota Nepal. Karena waktu kesana gue nggak bawa jaket yang tipis, jadi sampai Namche Bazaar gue kedinginan. Jadi gue langsung ke toko, di situ tokonya ngejual banyak, bukan toko yang satu brand ya, jadi toko yang jual brand-brand kayak gitu. Gue pilih, gue udah mulai nih si Black Diamond. Fungsinya apa? Ya jaket biasa kalau yang ini. Biasanya kalau misalnya si TNF itu pakai Gore-Tex. Nah kalau ini dia bukan Gore-Tex bahannya, tapi aing poho deh ngaranna naon? Latex. Enggak latex dong. Latex kan kondi. Bahannya tuh Pertex. Kalau si TNF pakainya kan biasanya Gore-Tex. Ini Black Diamond. Ada yang nanya saya pakai jaket apa? Ini Black Diamond. Nah, sementara ini sih untuk sekarang ini yang paling sering gue pakai. Kalau buat naik gunung nih, misalnya naik gunung, set gitu kan, naik gunung kan, terus kita malam-malamnya tuh kan pakai jaket yang biasanya dulu, baru pakai jaket ini. Terus kalau misalnya udah mulai kedinginan, baru gue pakai outernya yang windbreakernya. Ini jaket yang kedua. Jaket yang ketiga. Nah, ini jaket yang ketiga. Ini gue beli waktu mau jalan ke Island Peak itu di Everest Trek. Karena di sana kan dingin ya. Di sana dingin, informasinya akan sampai ke minus 15-an gitu, 10 sampai 15, dan ternyata benar nyentuh angka 15 waktu gue di ketinggian 5000. Ini Blue Angsa fill powernya 750 kalau nggak salah. Fill powernya 750, mereknya RAB. Nah, jaket Blue Angsa bedanya sama jaket-jaket yang biasa, bahan-bahan biasa. Si jaket Blue Angsa itu yang pertama akan lebih hangat, yang kedua dia akan lebih ringan, yang ketiga dia bisa dipres. Ini jadinya kan tadi kecil banget, dan kalau misalnya lu lipetnya nggak pakai bungkusnya, itu ini gede sebenarnya. Terus kalau misalnya dingin, Bulu Angsa yang gua rasain dia akan ngembang. Kalau misalnya kita dalam kondisi cuacanya dingin, dan kalau panas kita pakai jaket Bulu Angsa, ya jelas dong gerah. Enak si Bulu Angsa, dia compact. Kita bisa tekan press begini. Bukan hanya jaket, di sleeping bag juga enaknya kalau misalnya kita pakai sleeping bag yang Bulu Angsa. Kalau misalnya biasanya kita pakai sleeping bag itu kalau mau dibungkus harus lipet, gulung, terus baru masukin ke tempatnya. Kalau misalnya lu pakai sleeping bag yang Bulu Angsa, lu nggak perlu lipat kayak gitu, tapi tinggal masukin ke tempatnya, tinggal colok. Gue pengen masukin ke bungkusannya, itu nggak perlu dilipat, langsung aja dimasukin begini men. Jejel. Gak usah lipat. Enaknya ini akan ngemat waktu kalau lu lagi packing. Selesai. Cuman dari beberapa teman yang bilang jaket Bulu Angsa itu sebaiknya waktu disimpan itu nggak dalam kondisi yang ketekan kayak gini. Seharusnya sih disimpannya itu lagi ngembang. Jadi jangan terlalu sering ditekan yang kayak gini nih, di press yang kayak gini waktu lagi dibawa jalan-jalan aja, tapi ketika lagi nggak dipakai di rumah itu digantungin aja pakai hanger. Dan jaket, ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana pertanyaannya? Silakan Bapak Ucup. Ini saya masih penasaran jaket angsa, Bang. Jaket angsa kenapa? Ini bisa bertelur gak, Bang? Kebetulan ini kan jaketnya jaket Blue Angsa ya. Iya. Bukan jaket angsa. Iya. Kalau jaket angsa kan itu di Sunda kan namanya soang, Pak. Iya. Iya, Pak. Kalau pagi berisik, Pak. Suaranya gimana, Bang? Jadi jaket Blue Angsa ini tidak dapat bertelur, Pak. Tidak bisa yang kita sedang tidur, kemudian kan karena dingin gitu, jaketnya mengembang, begitu pas bangun-bangun tiba-tiba di pantat ada telur. Tidak bisa. Jadi pantat manusia itu ketika berak dia mengeluarkan bukan mengeluarkan tongat. Iya. Tidak bisa, Pak. Saya juga bingung, Pak, kalau misalnya dia bisa mengeluarkan telur, Pak. Ketika menetas apakah yang keluar angsa atau jaket? Bagaimana Saudara Ucup? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Luar biasa. Lanjut ke jaket yang keempat. Ini dia jaket yang keempat. Mantap. Ini jaket keempat ini sebenarnya ini jaket apa ya? Jaket gue pengen beli dari tahun 2014. Jadi waktu dulu pertama kali gue jalan-jalan ke toko The North Face gitu. Biasanya kan gue beli The North Face di pinggir-pinggir jalan tuh. Harganya 150.000 gitu kan, celana-celana The North Face yang lu tau gak sih di pinggir-pinggir jalan yang 15.000 The North Face gitu kan, keren gitu kan. Terus gue coba
paling bedanya 2 kali lipat gitu kan. Terus pas datang ke TNF ternyata mau itu gue langsung cabut lagi, dan akhirnya kebeli di tahun 2018 apa 18 kayak 2018. Ini jaket yang gue pengen dari tahun 2014. Ini pokoknya jaket impian lah, dari dulu pengen gitu, akhirnya kebeli setelah bertahun-tahun. Nah, si jaket ini bedanya apa sama jaket-jaket yang lainnya gitu yang udah gue punya. Nah, si jaket ini tuh luarnya Gore-Tex, dia waterproof, windproof. Terus kalau misalnya kita buka dalamnya, ini dia double layer. Jadi luarnya Gore-Tex, terus di dalamnya itu dia ada jaket bulu angsanya. Jadi ketika kita ini beneran. Iya. Oh, mungkin ini yang dinamakan bertelur ya. Dalam jaket ada jaket. Dalam jaket ada jaket. Jadi lu beli satu jaket ini sama kayak lu beli 2 jaket. Cuman feel powernya tuh 550, jauh lebih tipis. Nah, begini kira-kira. Ada 2 jaket. Nah, yang ini sebagian jaketnya itu ada bahan polarnya di pinggirnya. Nah, bahan polarnya. Sejauh ini waktu dipakai, jaket ini yang paling nyaman. Cuman kekurangannya dia kalau di packing itu gede banget. Tapi untuk naik gunung cukup bawa 1 jaket. Jadi lu pakai dalamannya dulu, terus kalau misalnya udah mau tidur atau memang kedinginan, lu pakai lagi luarannya. Jadi totalnya jaket yang biasanya gue pakai gitu, pilihan buat naik ke gunung di antara 4 brand ini. Ada TNF, ada Black Diamond, ada Columbia, terus ada RAB. Ada pertanyaan? Ada. Bagaimana pertanyaannya, Bang Ucup? Ini kan keempat jaket ini kan warnanya biru. Ya kan? Oh iya ya? Biru semua. Oh iya sih, Cup. Biru kabeh ya? Iya. Oh sih, aing kadang sadar sih ya. Pasan aing mayoritas biru, biru semua ya. Iya ya, bener ya? Iya, biru semua, bener. Kenapa? Tapi ada 1 jaket yang hijau yang itu yang Bang pakai belum dijelasin, Bang. Nah, ini jaket yang sebetulnya sangat fantastis. Tahu brandnya apa? Apa? Ini brandnya. Saya muter dulu. Nah, ini dia brandnya. Tolong dibaca, Ucup. Man 1 Tangsel. Nah, ini dia. Oh. Ini jaket luar biasa. Nih, nyamannya tuh dahsyat gitu. Jadi ketika kita pakai jaket ini, itu bulu kuduk tuh langsung merinding. Karena Gatal. Jadi teman-teman yang membuat kita kadang-kadang ketika di tempat sepi, tiba-tiba bulu kuduk merinding, kita langsung berpikir, apakah ada kuntilanak di sini? Tenang. Cek dulu bajumu apakah berbulu. Kalau berbulu bisa jadi karena baju. Jadi, gitu. Ini juga butuh penyesuaian untuk pakai jaket ini ternyata. Ada pertanyaan lagi, Cok? biasa, Bang. Gimana? Saya kan belum punya jaket, Bang. Mm-mm. Bingung mau nyari jaket di mana, beli di mana, harganya berapa gitu, Bang. Jadi yang baru misalnya mau naik gunung, terus kira-kira jaket apa yang bagus dibeli untuk pertama kali naik gunung? Iya. Tergantung, Cuk. Punya budgetnya berapa? Kalau Abang dulu beli ini berapa, Bang? Ini bukan jaket yang pertama kali saya. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya harganya, saya sebutin aja ya. Ya, boleh. Nah, jaket yang ini namanya Columbia Titanium. Ini kalau nggak salah harganya di angka 3 juta. 3 jutaan lah. Ini Black Ini. Diamond. Black Diamond ini gue beli di Namse Basar, kalau dirupiahin ini sekitar 2.700.000. Padahal lagi basar ya. Lagi bazar. Seharusnya ini 87 juta. Karena gue beli di Namse Basar. Iya. Bazar Namse berarti Iya. kan. Jadi 2.700.000. Oh. Gitu. Begitu, cuy. Dan di sana itu lebih murah. Jadi kalau misalnya seharusnya sih kalau misalnya ini dibelinya di sini, kalau misalnya ada yang jual ini seharusnya lebih mahal. Karena jaket-jaket yang di sana di Namse Basar di Tamel itu barang-barang gunung jauh lebih murah, itu bisa 30-50%. Kalau misalnya pintar-pintar lo bisa dapat barang yang harganya tuh setengah harga di Indonesia. Ini yang RAB. iya. Rancangan Abu Bakri. RAB rancangan Abu Bakri. Iya. Siap. Nah, RAB ini jaket yang paling hangat dari semua jaket gua. Ini kalau nggak salah harganya di 2 juta berapa gitu. Nggak nyampe 3 juta. Jadi anggaplah 2.500.000 si RAB ini. Nah, kalau si TNF ini saya masih ingat harganya berapa. Karena ini jaket yang
pengen banget gue beli cuy. Iya. Dari tahun 2014 gitu, pertama kali datang ke TNF, set, ngeliat harganya Allahu Akbar, gue cabut lagi tuh kan. Sampai tahun 2018 gue gak berani masuk tuh. Iya. Ngeliat harganya minder pak. Iya. Begitu sampai akhirnya saya bekerja gitu akhirnya untuk menghargai masa lalu begitu kan. Iya. Dan saya juga memang pengen aja begitu. Saya beli ini harganya 8 juta cuy. 8 juta. Iya. Lu tahu motor gua? Iya. Tahu motor gua mereknya apa cuy? Astrea. Astrea. Sama jaket ini ya kebeli lah 3. Padahal mendingan beli motor Astrea ya. Iya. 3 knalpotnya dinyalain semua. Melepuh bukan banget. Yang heran itu ya, kalau misalnya kita kehilangan motor, orang tuh kayak, kehilangan motor, curan mur. Iya. Tapi kalau misalnya jaket ini yang hilang, nggak ada. Kehilangan jaket, curan ket, gitu nggak ada kan? Nah tapi teman-teman kalau misalnya pertanyaannya tadi kayak Ucup bilang, pengen naik gunung, pertama kali naik gunung, terus pengen punya jaketnya apa yang bagus buat dipakai naik gunung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naik gunung gitu untuk pertama kali, jadi gua rasa sih nggak usah beli yang kayak gini-ginian dulu. Ini mah nanti kalau misalnya udah bertahun-tahun gitu hobi dan masih suka juga baru beli upgrade barang gitu. Karena untuk negara tropis kayak kita gitu, apalagi naik gunungnya di Pulau Jawa aja, itu barang-barang lokal kita itu udah sangat mumpuni. Lu beli Array, terus ada Consina, ada Aftek, ada Eiger, banyak brand-brand lokal kita. Nanti mungkin Market Chaps akan bikin produk ke gunung juga, tapi nanti masih lama itu mungkin ya. Jadi barang-barang lokal itu udah sangat mumpuni. Nah, terus pertanyaannya kalau mau beli jaketnya seperti apa? Nah, yang pertama saran gua lu beli jaket dalamannya polar, terus luarannya baru lu pakainya yang windbreaker. Nah, itu lu tanyalah nanti ke tukang dagangnya gitu. Begitu. Ucap. Ulas produk Kak. Ulasin dong. Pada kesempatan kali ini yang membahas jaket yang biasa saya gunakan dalam pendakian dan perjalanan saya. Kalau misalnya sekarang saya jalan-jalan, biasanya saya akan bawa jaket ini. Dan jaket ini juga selain bisa dipakai, tadi saya gunakan jaket ini juga bisa dipakai buat nutup teran. Terima kasih banyak. Saya Zawin. Saya Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Ada. Mana? Ini nih. Ini enggak gini. Kesini dulu nih. Tadi. Kok nggak rasanya itu? Ngapain? Kurang enggak? Aja bisa. Oh iya. Kumisnya doang yang kelihatan. Tetap diulas produk. Ulasin dong. Malu dong. Kurang hari dah.